Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPC BJ Ustadz Bayu, yang kami hormati teman-teman dari BK DPC dan seluruh ikhwan akhwat yang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah pada kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu materi, yaitu terkait dengan bersedekah setiap hari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tentu saja kami ingin menyampaikan salah satu materi dari KKP, ya, kurikulum yang memang menjadi hak dan kewajiban kita untuk menerimanya maupun untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang memang seharusnya mendapatkan materi ini. Dan untuk memberikan satu guidance atau panduan ya dalam menyampaikan materi ini, saya izin untuk share screen ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, judul materi sesuai dengan KKP adalah membiasakan sedekah setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Dalam hadis ke-26 dari Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina snaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan itu pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari hadis ini kita pun mendapati hadis-hadis lain dari Rasulullah SAW tentang contoh maupun anjuran bersedekah yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita, apapun kondisi kita. Baik dalam kondisi mampu ataupun tidak mampu, kita masih tetap bisa bersedekah. Itulah indahnya Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menegaskan hadis yang tadi sudah saya bacakan, maka tentu saja akan menimbulkan reaksi dari para sahabat. Di antara reaksinya adalah sebagaimana yang dikutip ya dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Seorang sahabat yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan bertanya, bagi orang semacam kami, bagaimana bisa bersedekah? Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak sekali. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusyuk adalah sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Menyingkirkan sebuah batu
dari jalan untuk memudahkan orang lewat adalah sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan adalah sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu adalah sedekah. Memapah orang yang tak berdaya dan mengharapkan bantuan dengan kekuatan dua betismu serta mendukung orang yang lemah dengan kedua tanganmu adalah sedekah. Dan senyummu bila berhadapan dengan saudaramu adalah sedekah. Lalu di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mendapatkan satu reaksi dari orang-orang yang memang tidak memiliki harta untuk bersedekah. Di antara mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka juga saum sebagaimana kami saum. Mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa melakukannya." Dengan tersenyum Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Bahkan kemaluan kalian itu sedekah." Sahabat bertanya, "Apakah berpahala bila kami menyalurkan syahwat?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana pendapat kalian bila hal itu disalurkan pada jalan yang haram? Bukankah berdosa? Demikian pula bila disalurkan pada jalan yang halal, maka akan mendapatkan pahala." Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu adalah salah satu anjuran, contoh penyemangat dari Rasulullah SAW untuk kita bersedekah setiap hari. Lihat bagaimana salah satu dari cicit Rasulullah SAW, seorang yang memang sangat dikenal dengan kedermawanannya. Beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mencontohkan kepada kita, karena ini adalah cicit Rasulullah, tentu saja dia sangat mengerti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu kesempatan, ya, diceritakan tentang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah orang yang sebenarnya memiliki banyak pembantu ya di rumahnya. Tapi saat tengah malam, beliau selalu keluar membawa beberapa karung gandum dan diletakkan di depan rumah orang-orang miskin. Dan setelah pagi hari, ketika orang-orang miskin tersebut membuka pintu rumah mereka, mereka mendapati karung tersebut berisi gandum. Dan mereka tidak tahu siapa yang memberinya. Begitupun setiap harinya mereka selalu mendapati karung yang sama di depan rumah mereka masing-masing, tanpa mereka ketahui siapa yang memberinya. Dan ketika Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, barulah diketahui bahwa pemberian gandum di depan rumah mereka tersebut terhenti. Barulah mereka menyadari bahwa ini yang melakukannya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena terbukti saat dimandikan, terlihat di punggungnya berwarna hitam, kapalan, karena terlalu sering mengangkat beban berat yang dilakukannya sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini adalah cicit dari Rasulullah SAW. Melakukan apa yang Rasulullah SAW telah perintahkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan keseharian kita banyak sekali kisah inspiratif dalam bersedekah. Alhamdulillah DPCBJ pernah mengundang ikhwah kita, teman kita. Untuk di Depok saya kira tidak ada yang tidak kenal dengan beliau, Ustadz Baron Nurwendo. Beliau dalam pemaparannya mengatakan bahwa bersedekahlah sebelum mampu. Bahkan beliau juga menyemangati kita untuk menjadi agen kebaikan. Kita bisa melihat bagaimana beliau melakukan perbaikan terhadap kursi-kursi roda yang sebenarnya sudah tidak lagi bermanfaat. Dalam salah satu unggahan di Instagram, dia mengatakan harus jadi MacGyver yang bisa memperbaiki barang-barang yang rusak tersebut untuk bisa disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan bukan hanya itu, banyak sekali orang yang menitipkan uang kepadanya untuk dibelikan kursi roda agar bisa disedekahkan kepada yang membutuhkan. Luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah salah satu kisah inspiratif lainnya. Ada pemulung yang bersedekah hampir setiap hari. Ada Syekh Ali Tontowi ya, dengan putrinya mencontohkan bagaimana cara terbaik untuk bersedekah.
Mari kita simak kisah-kisah yang lainnya. Salah satunya adalah kisah dari Syekh Ali Tontowi dan putrinya. Beliau ini adalah orang yang sangat terpandang, ya, sangat dikenal ya, karena perannya ya, dalam dunia dakwah khususnya dalam membela Palestina. Dia memiliki seorang putri ya, yang juga memiliki seorang ibu di rumahnya yang selalu memerintahkan kepada putrinya agar memberikan kepada penjaga rumahnya setiap hari ya makanan sebagaimana makanan yang mereka makan di rumahnya. Sang putri menghidangkan makanan dengan piring kaleng ya dengan makanan yang memang sesuai ya dengan apa yang ada di rumahnya pada saat itu. Lalu pada saat putrinya bergegas untuk memberikan makanan tersebut kepada penjaga rumahnya, Ali Tantowi bertanya kepada putrinya, "Untuk siapa makanan itu?" Sang putri menjawab, "Untuk penjaga rumah." Lalu kata Syekh Ali Tantowi mengatakan, "Gantilah piringnya dengan piring yang beling. Lalu berikan segelas air, tambahkan lauknya, lalu siapkan ya baki untuk membawanya. Lalu hidangkanlah dengan cara yang baik." Ya, setelah itu putrinya menuruti apa yang diperintahkan oleh Syekh Ali Tantowi. Lalu dia bergegas untuk memberikan makanan tersebut kepada penjaga rumahnya, dan setelah selesai, maka putrinya bertanya, "Kenapa harus dilakukan seperti itu?" Lalu Syekh Ali Tantowi dengan tersenyum jawab, "Wahai putriku, kamu sudah bersedekah makanan. Sempurnakanlah dengan sedekah perasaan. Karena ketika kamu menghidangkan makanan dengan cara yang baik, maka berarti kamu sudah melakukan dua sedekah. Sedekah makanan dan sedekah perasaan. Dengan cara seperti itu, maka orang pun yang menerima sedekah akan merasakan ya perasaan yang disedekahkan tadi sampai bahwa mereka dihargai, dihormati, sehingga benar-benar ketika menikmati makanan tersebut bukan cuma sekedar masakannya yang lezat, bukan saja makanannya yang enak, tetapi juga perasaan dia ketika menerima makanan tersebut dengan sangat terhormat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini ada lagi kisah yang lain yang tentu saja membuat kita malu. Karena ada seorang pemulung yang bersedekah hampir setiap hari. Ini adalah kejadiannya di Sulawesi Tenggara. Ada seorang ibu yang bernama Anissa. Beliau berjalan setiap hari mengumpulkan barang-barang bekas. Tapi setiap sore hari, dia selalu mampir ke masjid dan menginfakkan sebahagian rezeki yang dia terima pada saat itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat perlu kita contoh, perlu kita perhatikan. Sebesar apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, meskipun sedikit, hendaknya kita bersedekah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan salafus saleh pun telah banyak sekali memberikan inspirasi untuk kita agar bersedekah sesuai dengan yang kita mampu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa menampar kita semua. Apakah kita sudah melakukan hal yang seperti itu? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Salah satu dari manfaat sedekah adalah sebagaimana yang dikisahkan ya dalam sebuah penjelasan Abdullah ibn Mubarak terhadap pertanyaan seorang yang sedang sakit. Seorang yang sakit ini bahasa kita adalah sakit luka. Luka yang selalu mengucurkan darah dan nanah setiap saat. Sehingga orang ini sudah berusaha untuk melakukan pengobatan ke berbagai macam tempat. Akan tetapi semuanya gagal. Tidak sembuh. Maka akhirnya dia mendatangi Abdullah bin Mubarak sebagai seorang ulama yang sangat dikenal sebagai seorang yang soleh. Karena dia berjihad setiap tahun, ya sesuai dengan panggilan jihad yang ada di masa itu. Namun dia juga menjadi seorang ulama yang luar biasa, ya karena dia memang berguru ya dengan salah seorang yang sangat alim, yaitu seorang ulama yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah, Fudail bin Iyad. Nah, Abdullah bin Mubarak ini menyarankan kepada orang yang sakit tersebut ya dengan mengatakan, ya coba kamu bersedekah. Itu di sana ada satu daerah yang tidak punya sumur. Mereka sulit untuk mendapatkan air.
Bahkan untuk mendapatkan air mereka harus berjalan ya jauh ya untuk bisa mendapatkan air tersebut. Maka akhirnya orang yang sakit ini menginfakkan hartanya untuk membuat sumur di daerah tersebut. Dan ternyata setelah beberapa hari, beberapa pekan, lukanya mulai mengering, tidak lagi mengucur darah dan nanah, dan sembuh. Itulah salah satu dari keajaiban bersedekah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada lagi, ya salah satu contoh dari salah seorang tabi'in. Karena Urwah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair ibn Al-Awwam. Urwah bin Zubair ini ya, memiliki kebun, yang kebun itu adalah terbaik di kota Madinah. Maka setiap kali kebun atau pohon-pohon di kebun tersebut mulai akan berbunga dan kelihatan ya akan menghasilkan buah, maka Urwah bin Zubair segera memagar pohonnya ya dari semua sisi. Jadi semua sisi dari kebunnya dipagar, tujuannya adalah agar pohon-pohonnya tidak rusak ya oleh beberapa anak-anak yang suka bermain. Maka dari itu dia merawat ya pohon-pohon tersebut agar membuahkan agar menghasilkan buah yang istimewa, yang paling super, yang paling baik. Dan ketika pohon tersebut buahnya sudah matang, maka dia membongkar pagar-pagarnya agar bisa mudah dimasuki orang dari semua sisi, lalu dia umumkan. Siapa yang membutuhkan dari buah kebun tersebut, silahkan ambil sesuai dengan kebutuhannya. Itulah Urwah bin Zubair ketika berinfak. Maka dia pun mempersiapkan infaknya agar menjadi infak yang terbaik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada lagi salah satu contoh. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kedua Umar ini memang memiliki keterkaitan. Karena apabila kita mendengar tentang kisah Umar bin Abdul Aziz dan seorang ibu dengan anak perempuannya, anak gadisnya yang berjualan susu. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab sedang patroli malam. Maka dia mendengar ya dialog antara seorang ibu dengan putrinya yang mengatakan bahwa, wahai anakku, kalau kita berjualan jujur seperti ini, keuntungan kita sedikit. Bagaimana kalau kita tambah dengan air agar hasilnya menjadi banyak? Maka kata sang putri, bukankah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan seperti itu, wahai ibuku? Lalu kata ibunya, kan kita membutuhkannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu sang putri mengatakan, bukankah Umar bin Khattab juga melarang, wahai ibuku? Lalu sang ibu lagi menjawab, Umar bin Khattab di rumahnya tidak tahu apa yang kita lakukan. Sudah lakukan saja. Tidak, wahai ibuku. Kita tidak boleh melakukan ini. Meskipun Umar bin Khattab tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ketika Umar bin Khattab ya, mendengar tentang percakapan ini, maka keesokan harinya dia bertanya kepada anak-anaknya, siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah? Maka akhirnya salah satu dari putra Umar bin Khattab dinikahkan dengan gadis tersebut. Dan dari gadis tersebut lahirlah ya seorang anak yaitu Al-Aziz ibn Abdul Malik. Ya. Nah, darinya keluarlah atau lahirlah Umar. Umar. Nah, Umar ini adalah cucu dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Umar bin Khattab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Sorry ya. Umar bin Abdul Aziz ini cicit dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Sebagaimana juga Umar bin Khattab radhiyallahu an yang selalu perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, diantaranya Umar bin Khattab membangun sebuah kantor yang disebut pada saat itu dengan istilah Darud Dakik ya. Ya, ini kantor sosial kalau bahasa kita sekarang ya, yang di mana kantor tersebut menyiapkan gandum bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, sementara untuk di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena dia punya satu strategi yaitu Raddul Mazalim atau mengembalikan harta-harta kepada para fakir miskin yang dizalimi, dan sebaliknya ya beliau juga melakukan beberapa upaya
mengumpulkan infak dan sedekah sampai akhirnya yang namanya Baitul Mal itu penuh dengan sedekah. Nah, salah satu dari pegawainya di Baitul Mal mengatakan, sangat sayang harta yang menumpuk di Baitul Mal ini tidak dipergunakan ya kecuali nanti pada saat dibutuhkan. Ya, maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz mendengar ya keluhan dari pegawainya tersebut, maka akhirnya dia mengatakan tidak. Kalau begitu, keluarkan harta ini ya untuk diinfakkan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Ya, maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan dengan apa namanya pasti ya, berikan apa yang ada di Baitul Mal ini ya kepada yang berhak. Kalau memang nanti habis, ya isi saja dengan apapun ya yang bisa diisi ya apa namanya Baitul Mal ini. Maka akhirnya Rasulullah Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah salah satu yang perlu dipahami oleh semua pegawainya yang ada di kegubernuran dimanapun mereka berada. Maka ini dia menulis ya satu perintah ya kepada para gubernurnya yang ada di daerah kekuasaannya. Dia mengatakan ya bahwa irfa'u ila kulli a'ma biduyun, lunasi para orang-orang buta kalau mereka memiliki hutang ya, au maq'adin, atau orang-orang yang memang sudah pensiun atau orang-orang yang memang tidak lagi memiliki pekerjaan ya, au man bihi farij, atau orang yang memang memiliki disabilitas ya, au man bihi zamanah, atau orang yang memiliki sakit menahun ya, tuhawilu bainahu wa bainal qiyam ila shalah. Karena orang yang sakit menahun ini dia tidak bisa pergi untuk melakukan salat. Maka dari itu ya, selain orang yang tadi ya, dibayarkan hutangnya, maka dia juga menyiapkan orang yang tadi tidak mampu berjalan ke masjid untuk disiapkan orang yang bisa menuntunnya atau membawanya ke masjid. Begitu pula dia memerintahkan kepada orang-orang yang buta untuk ya, dibayarkan seorang penuntun ya dari Baitul Mal ya. Dan juga memerintahkan kepada setiap orang-orang yang memang sudah tidak lagi memiliki kemampuan ya, artinya tidak bisa bergerak, maka diberikan 2 orang pelayan dan kesemuanya dari Baitul Mal. Ikhwani wa hafidzillah rahimakumullah, itulah Umar bin Abdul Aziz ya dalam bersedekah dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Maka dari itu ya tidak heran hanya dalam kurun waktu 2 tahun lebih dia memerintah sampai di akhirnya wafat, kondisi seluruh umat Islam pada saat itu sejahtera. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan ya bagi para pemimpin daerah ya, dan juga kepada para qiyadah yang memang menjadi para penentu kebijakan dalam menentukan pemimpin daerah, karena ada banyak beberapa daerah yang sudah memimpin ya, satu daerah kadang lebih dari 1 periode, 2 periode, 3 periode, bahkan 4 periode ya, kadang masih banyak ya hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Mudah-mudahan dari kisah Umar bin Abdul Aziz ini para pemimpin daerah ya mampu untuk menggunakan kekuasaannya secara benar ya untuk bisa lebih bermanfaat bagi umat dan masyarakat yang dipimpinnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan keutamaan sedekah, saya kira ini adalah luar biasa, dan bila kita bisa melakukannya setiap hari, ini pasti ya luar biasa ya akan mendatangkan keuntungan kita di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah karena ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat di dalamnya, apabila kurang, maka akan ya, dilengkapi dengan sedekah yang kita bayarkan. Begitu pula ya, di antara keutamaan sedekah adalah bisa menghentikan atau bisa menghapuskan ya kesalahan-kesalahan kita ya, sebagaimana api yang membakar sesuatu yang berkarat dan karatnya juga akan hilang, dan itulah seperti itulah sedekah. Begitu pula Rasulullah SAW, sebagaimana juga tadi hadis yang apa namanya
sudah kita bahas pada pembukaan materi ini. Lalu yang berikutnya adalah dari Rasulullah SAW, juga beliau mengatakan bahwa kalau kita pelit dan enggan bersedekah, ya, maka itu juga akan mencelakakan diri kita sendiri, ya, karena ketika kita bersedekah itu untuk diri kita, dan ketika kita menahannya untuk tidak bersedekah itu juga kerugian untuk diri kita sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan pernah takut ya dengan sedekah, karena Rasulullah pun telah menjanjikan kepada kita, mana qasamalun min sadaqah. Baik, ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Ya, di antaranya adalah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari kesehatan anggota badan, ya, karena dengan kita bersedekah itu adalah bagian dari bagaimana kita mensyukuri kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, Allah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hambanya, ya, menolong hambanya, ya, bersedekah kepada yang menggunakannya sesuai dengan kemaslahatannya. Jadi kita dianjurkan ya untuk menolong orang lain, apalagi bagi yang memang belum mampu untuk bersedekah dengan harta, ini adalah kesempatan bisa bersedekah dengan badan kita. Dan ini juga bisa kiaskan ya dengan sekarang bagi teman-teman yang memang sudah pernah COVID ya dan tidak memiliki komorbid ya, untuk bisa bersedekah misalnya seperti yang sekarang dianjurkan ya, yaitu seperti yang sekarang ada di DPD ya, bagi yang memang ingin melakukan sedekah ya, maka bisa melakukannya dengan baik dan benar di DPD ya, sorry. Lalu ya termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Ya, justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap Muslim. Ingat ya, tangan-tangan kita ini harusnya dimanfaatkan untuk lebih banyak bersedekah. Tapi kadang bersedekah, tangan kita juga harus ditahan juga ya, untuk jangan banyak-banyak berbicara ya di media sosial terhadap sedekah yang kita sudah bayarkan. Lalu yang berikutnya adalah anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak, tolong menolong, mengucapkan kalimat yang baik, ya, berjalan menuju salat, dan memikirkan penghalang dari masjid, itu adalah bagian dari contoh-contoh bersedekah yang harus kita lakukan. Anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum, ya, dengan adanya kita diperintahkan untuk menyingkirkan ya batu, duri ya dari jalan, karena itu adalah bagian dari sedekah, tetapi sisi manfaatnya itu adalah kita bisa menjaga dan membersihkan ya sarana-sarana umum. Dan yang ketujuh adalah anjuran untuk melakukan keadilan, karena dengan keadilan ditegakkan langit, dan karena dengan keadilanlah Allah Subhanahu wa taala ya menegakkan langit dan bumi. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya akhiri ya dengan sebuah pantun. Datanglah ke DPC PKS Beji, tanpa perawat terlihat bersih. Usai sudah presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.